Apa sih yang membuat dokter tuh kayak punya tekad kuat gitu untuk fix mualaf kayak gitu, fix mualaf, terus ya udah, padahal itu banyak pertentangan pasti kan dari keluarga gitu ya, mungkin ada ya tentangan dari sempat dari suami, dari mertua ya, dari adik bahkan ya. Itu gimana dok? Apa sih sesuatu yang membuat dokter tuh fix masuk Islam, yakin dan teguh? Iya. Apa sih yang membuat dokter tuh kayak punya tekad kuat gitu untuk fix mualaf kayak gitu, fix mualaf, terus ya udah, padahal itu banyak pertentangan pasti kan dari keluarga gitu ya, mungkin ada ya tentangan dari sempat dari suami, dari mertua ya, dari adik bahkan ya. Itu gimana dok? Apa sih sesuatu yang membuat dokter tuh fix masuk Islam, yakin dan teguh? Alhamdulillah ya. Istilahnya sampai yakin, sampai rela ngorbanin banyak hal ya. Iya, banyak sekali yang dikorbankan. Iya, kalau saya ingat-ingat itu ya gini, jadi saya itu, setahu saya ya, risetnya Mualaf Center itu bilang kalau alasan mualaf itu ada 3 biasanya. 68% itu karena pernikahan. Yang sekitar 20%-nya itu karena memang belajar dan mendapat keilmuan dari situ gitu. Dan yang terakhir itu sisanya kayak hidayah langsung, mungkin kayak yang dapat mimpi atau mungkin bernazar seperti itu. Nah, mungkin saya karena alhamdulillahnya masuk di golongan yang kedua, yang karena hasil dari belajar, yang mencari ilmu itu. Jadi waktu saya dalami Islam hari ke hari gitu ya, yang ada tuh saya makin kayak yakin gitu dengan akidah Islam ini gitu. Makin yakin, makin ini, jadinya ketika itu kayaknya saya nggak mau nukarkan dengan apapun ya, kayak nggak sebanding lah. Mau saya apa sih yang paling parah misalnya ya, saya tuh bayangin saya sebatang kara, saya misalnya kehilangan pasien-pasien saya misalnya, mungkin ya, yang mungkin udah nggak terima saya seperti itu, atau saya mungkin kehilangan keluarga saya, kehilangan itu, tapi Masya Allah dengan kebenaran itu nggak sebanding gitu. Jadi itu yang kayak jadi modal saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sih gitu, kayak ya udah samina wa atona aja gitu kan. Kalau ini ya udah gitu. Terus sama satu hal lagi, saya itu selalu mencoba untuk husnuzon billah ya. Jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari bilang kan, Allah bilangnya aku menuruti prasangka hambaku terhadapku kan, jika berprasangka baik ya kebaikan buat dia gitu kan. Makanya nggak boleh kita berprasangka selain yang baik-baik kepada Allah. Jadi walaupun ya saya tahu teman saya juga membukakan bahwa pasti hancur, pasti berantakan kalau sampai gini, cuman saya lebih mau memilih untuk prasangka yang baik aja sama Allah gitu kan. Jadi apapun yang terjadi udah, yang penting saya sudah dengan Allah dan yang benar gitu. Itu sih yang jadi pegangan saya saat itu. Masya Allah. Iya, saya juga sempat dengar dari kisahnya dokter, sempat dokter bilang setiap ada sesuatu halangan, hambatan, pasti Allah selalu ngasih kemudahan di dalamnya. Itu contohnya yang paling berkesan apa tuh dok? Banyak banget itu, banyak banget, sampai itu kesimpulan itu tuh sampai saya ambil tuh karena ya itu tiap hari Mbak, bukan tiap hari, kadang zuhur kita dengar berita tertentu yang buruk gitu ya, asar itu Allah kasih, jadi bener-bener kayak udah nyaris bukan habis kesulitan terus menyusullah kemudahan, enggak, itu bener-bener kayak bersamaan gitu tuh, hampir seimbang gitu ya gitu. Jadi yang saya pernah bagikan itu juga, saya lupa ya udah pernah di share belum. Jadi saya pernah Mbak, jadi abis saya syahadat itu Maret, kemudian April tuh saya dapat ujian. Ini mungkin belum banyak yang tahu, itu saya kena penipuan masker.
tahu kan ya, itu kan zaman awal pandemi masker langka banget. Iya, iya. Nah, satu saat itu ada salah satu pasien saya menawarkan, "Dok, mau nggak?" Waktu itu harga satu box sekitar 350-400 ribu ke atas lah. Itu paling murah, bisa ada yang 500 ribuan. Nah, dia menawarkan 180 ribu. Mau dong kita ya. Nyarinya susah, harganya mahal, ketika 180 ribu oke lah gitu kan. Terus habis itu, tapi Dok minimal 100 box dibilang gitu pesennya. Oh gitu, ya udah gampang, itu nanti tawarin ke teman-teman kantor juga pasti lebih dari 100 box pesenannya, saya pikir gitu. Tapi bener ya, ini kan lagi maraknya penipuan masker nih. Kalau ini nggak mungkin nipu kan ya, saya yakinkan seperti itu. Iya Dok, tenang aja, saya jaminannya, dibilang gitu. Apa namanya, kalau sampai ada apapun nanti uangnya kembali. Saya jaminannya Dok. Bahkan sama beliau dibuatkan surat segala macam. Satu hari ketika jadwalnya harus masker itu datang, gak ada Mbak. Gitu, nggak ada. Itu pesanan saya itu sampai sekitar 1000-an lebih, totalnya itu kalau di rupiah 138 juta sekian. Pesanan pribadi pada Tadi yang udah gabung sama teman-teman. Oh, iya. Saya sendiri cuma pesan 4 box. oh iya. Dan itu 138 juta. Nah, itu sebenarnya saya, karena saya nggak ngambil untung sepeser pun, saya sebenarnya memberikan nomor rekening yang bersangkutan supaya teman-teman langsung transfer ke beliau. Tapi teman-teman rata-rata kan nggak kenal sama beliau. Udah Cak, gue transfer ke lu aja gitu kan. Jadinya selalu melalui rekening saya, baru saya setorkan. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka nggak mau tahu ketika itu terjadi kan, sebagian besar ya udah kan taunya kirimnya ke saya. Iya. Jadi saya harus menggantikan 138 juta itu ke teman-teman, dan terus terang nggak ada uang segitu gitu kan. Nah, dan itu kalau nggak salah tuh lagi hari libur Mbak, hari libur apa yang kayak kejepit, terus besoknya tuh Jumat cuma sehari, kemudian Sabtu Minggu. Jadi untuk saya istilahnya mau pinjaman ke bank, apalagi di pandemi kayak gitu kan susah ya gitu. Sampai akhirnya alhamdulillahnya Allah kasih jalan, ada yang meminjamkan uang. Hari gini Mbak meminjamkan 100 juta gitu. Terus saya sampai memberikan sertifikat rumah saya, ini untuk kamu pegang gitu. Jaminan kalau gitu saya belum bisa kembalikan, nggak apa-apa, gadaikan aja ini sertifikat rumah saya gitu kan. Tapi beliau tolak gitu, nggak usah kata dia itu. Udah, nanti saya butuhkan ini, itu kan bulan April ya, saya butuhkan uangnya di bulan Juli gitu. Nah, singkat cerita, saya bisa bayar teman-teman. Nah, tapi udah Juni tuh udah 2 minggu lagi mau Juli. Saya inget dong janji saya untuk membayar hutang saya itu 100 juta. Tapi posisi saya di pondok pesantren, saya nggak praktek. Gitu. Terus dalam 2 minggu saya ngumpulin 100 juta praktek juga saya nggak gitu, karena praktekan saya juga bukan yang tarifnya begitu, karena kan di rumah ya, rumahan gitu kan, ngumpulin 100 juta dalam 2 minggu juga kan nggak bisa gitu kan. Itu terus pagi-pagi nih Mbak, saya gini, ya Allah, kurang 2 minggu lagi saya harus bayar hutang. Saya nggak mau ingkar janji ya, karena kan udah baik banget gitu. Kalau sampai beliau jadi ada apa-apa proyeknya karena saya telat bayar hutangnya kan, saya merasa bersalah ya, nggak enak. Siang Mbak, saya dapat kabar, Masya Allah, ada yang transfer saya gitu ya, dukungan dari teman-teman 82 juta. Masya Allah. Lalu ya dengan ada yang di tabungan saya langsung saya hubungin siang itu, saya bilang ke teman saya yang menjamin, minta nomor rekeningnya, saya mau transfer. Dia kaget dong, uang dari mana, kata dia gitu. Apa karena kan nggak mungkin ya, maksudnya dia juga memahami kondisi saya, sebenarnya beliau memahami gitu, nggak mungkin ditagih juga gitu. Tapi kan saya nggak bisa, udah janji, saya bilang nggak bisa, saya udah janji gitu. Itu Masya Allah, seperti contohnya kira-kira seperti itu Mbak. Jadi pagi saya begitu, zuhur Allah jawab. Nanti zuhur ada kabar tertentu, asar ini, maghrib ada ini, isya ada jalan keluar. Itu tuh banyak banget kalau diceritain gitu. Kayak saya takut ketahuan waktu masih nggak mau diketahui lokasinya, itu Allah bisa luputkan gitu, nggak kelihatan. Padahal saya jarak cuma 1 meter dengan keluarga yang sedang mencari gitu kan. Itu Masya Allah. Kalau diceritain banyak. Iya banyak ya. Ada nggak ngerasa pada saat dokter mengalami kesulitan kayak gitu, kan itu posisinya setelah masuk Islam kan? Ada nggak perasaan seperti kayak,
kok masuk Islam malah jadi banyak dapat masalah, ada nggak ada di titik itu nggak gitu? Waktu pertama banget ada masalah yang masker itu, ada muncul itu di hati Ada saya. muncul. Baru sebulan kan, habis syahadat kan. Baru Nah sebulan. itu dan belum ada yang tahu ya, untungnya belum ada yang tahu. Jadi suami, keluarga itu ngasih saya ayat yang lama ya, itu. Oh, keluarga tahu tentang, jadi belum tahu saya mu'alaf, tapi tahu saya ada kasus. Ada kasus. Dan mereka kan memberi kekuatan dengan memberikan ayat-ayat, iya. memberikan doa-doa. Nah itu saya cuman terima kasih ma ini, tapi nggak saya baca, nggak saya download gitu kirimannya. Itu saya nguatin di hati tuh ya. Ada pikirannya tadi Ada kayak ya? Mbak bilang gitu ya, Iya, gitu kan? karena pastinya. Gitu kan. Tapi itu saya menguatkan hati banget saat itu untuk ya udah, saya cuma doa Nabi Yunus. Waktu itu saya cuma baru tahu satu itu. Ya Allah. Cuma saya ke kantor polisi segala macam ya, urus itu semuanya. Itu karena semua orang kan neror saya ya, mau Iya. dikira saya terlibat gitu kan, tuduhannya gitu-gitu. Itu saya sepeser pun padahal saya nggak ngambil, dan saya nggak pernah bisnis loh. Kok Iya. saya nggak pernah bisnis gitu, Iya, karena iya. saya tuh orangnya nggak tegaan apa segala macam, praktekan ya begitu gitu kan. Nah itu kok bisa-bisanya saya kena masalah itu, padahal sepeser pun nggak ngambil untung gitu. Nah itu saya udah cuman la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin, itu terus saya itu udah ada, ketika ada muncul misalnya kayak bisikan apa atau apa, yaudah saya zikir terus aja gitu untuk nguatin saya untuk ini. Alhamdulillah ya, memang Allah kan hanya ya uji aja Iya. gitu, uji ketika kita ternyata lewat ya udah gitu. Betul. Ternyata sudah sebegitu saja selesai betul. gitu. Nama baik kan Mbak, itu kan suatu nama baik. Saya sampai gini, ya ampun gue nggak pernah bisnis, sekalinya bantuin orang malah jadi begini gitu ya. Ini kalaupun saya kembalikan uang mereka pun, ketika saya nanti mungkin saya jualan atau apa, mungkin mereka udah hilang kepercayaan dengan saya kan. Tapi gini, saya balik lagi, ya udah, so what gitu. Kalau misalnya kalau orang udah nggak percaya saya lagi, kenapa? Jadi udah pasrah, udah sampai begitu. tawakal gitu. Kalau nama baik kamu jelek, ya udah gitu kan. Iya, Yang iya. penting saya sama Allah, udah gitu Iya, aja. iya, Udah, betul. saya udah, apa sih yang terburuk gitu. Saya udah sampai mikir itu. Betul, Selalu, betul. apa yang terburuk, nggak sampai saya kehilangan Allah gitu, ya udah gitu. Itu. Nah, bahkan ketika mantan saya tahu itu, bahkan keluarga itu bilang itu azab gitu, karena kamu mengkhianati yang dulu gitu, menjual agamamu yang dulu gitu ya. Itu seperti disebut seperti itu gitu. Iya. Itu tapi ya masa kamu nggak nyadarin itu, sempat dibilang gitu gitu. Iya, Tapi itu di situ saya nggak melihat itu, saya kayak melihatnya enggak, itu hanya ujian aja gitu. Dan Ujian. alhamdulillahnya dikasih lulus ya sama